Apakah sifat-sifat yang hewani seperti serakah, rakus, keterikatan, dan lain-lain itu makin meningkat seiring tingginya evolusi binatang. Sehingga pada manusia, bila tidak ditangani benar-benar jadi sangat hewani. Lebih hewan daripada hewan-hewan yang ada. Saya kira saya harus merubah pandangan saya. Baik. Gimana tuh Guruji? Beberapa waktu yang lalu ada yang kirim klip seorang anak kecil, ya perempuan, dia sedang berbagi apel atau buah apa ya kepada monyet-monyet. Saya nggak tahu apakah di Monkey Forest atau di mana ya. Bukan kayaknya ya. Bukan ya, mungkin di tempat lain ya. But you see that interesting, dia bawa satu keranjang buah itu. Apel, was it apel? Kayak tomat atau apel, maybe tomat. Something tomat atau apel ya. Yeah. Dan para monyet-monyet itu begitu banyak, hampir setiap monyet cuma mengambil satu buah itu. Iya, benar. Ada beberapa monyet yang memang badannya besar, dia ambil dua. Mungkin dia tahu bahwa dia butuh dua ya. Iya. Yang butuh satu cuma mengambil satu aja. Dan kemudian kalau seekor macan atau singa, dia berburu kan ya. Iya. Dia berburu, kemudian binatang atau siapapun yang dia buru, kadang-kadang manusia barangkali ya. Dia bawa hasil buruannya itu ke dalam gua. Iya. Dan dia akan makan terus sampai habis. Iya. Kalau belum habis, dia tidak akan memburu lagi. Jadi memang berburu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Kebutuhan. Saya kira ini adalah suatu penghinaan bahwa kita menganggap binatang itu lebih serakah dari kita. Oh, iya Guruji, karena saya pernah melihat beberapa foto-foto di mana binatang-binatang itu bukan berebutan, jadi ada makanan. Dan persis seperti yang tadi Guruji katakan, mereka hanya ngambil satu. Terus udah gitu di sebelahnya ada foto manusia berebutan. Wah, itu beringas. Jadi, ambil saya kira saya tidak bisa lagi mengatakan insting hewani, karena insting manusia itu lebih serakah daripada hewan. Jadi di mana kesalahannya? Letak kesalahannya? Kesalahannya adalah pada sistem pendidikan kita, karena pendidikan kita ini untuk mengejar angka. Jadi dari kecil anak-anak kita diajarkan untuk mengejar sesuatu. Mengejar angka, mengejar ranking, mengejar apa ya. All that is good, tapi coba sekarang sudah waktunya kita merubah cara pandang kita. Jadi ini ada mengajarkan anak-anak atau manusia akhirnya menjadi serakah. Bukankah karena diajarkan selalu ada sifat scarcity? Scarcity memang ada. Begitu anak itu lahir, dia kan terpisahkan dari ibunya. Dan sebelumnya dia sudah mendapatkan asupan yang cukup, tiba-tiba sekarang asupannya terputus. Jadi sikap serakah itu sikap semacam bawaan, karena begitu dia merasa terputus, kemudian dia akan berusaha untuk menyimpan sesuatu, jangan sampai terputus kan. Ada what do you call this, lumbung kan? Lumbung padi. Lumbung beras, padi apa ya. Kan semuanya itu dari save for rainy days. Mungkin besok nggak ada hasil. Jadi hari ini saya harus save. Nah, kalau sebatas saving, oke. Tapi kemudian saving kita menjadi berlebihan, kita menjadi serakah untuk rainy days, ya sekarang bayangkan aja. Orang-orang yang tidak siap dengan menghadapi pandemi ini, mereka sudah gulung tikar, nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak perusahaan yang berhenti. Perusahaan-perusahaan besar, ya. Nah, saving for rainy days penting, tapi untuk menjadi serakah itu adalah hal yang tidak baik dan tidak benar. Dan itu seharusnya diajarkan sejak kecil. Jadi saving itu kan berarti
bukan menyimpan tapi menabung. Menabung, ya. Dan beda dengan hoarding atau menumpuk Hoarding harta. wealth, menumpuk harta kekayaan itu cerita yang lain ya. Ya. Saving dan hoarding itu dua hal yang berbeda. Ya. Padahal ini kan ada di Ashtanga Yoga yaitu Yama, kan di situ ada aparigraha. Aparigraha, dan apalagi dalam tradisi-tradisi yoga di Nusantara, di Dvipantara, avyavaharik. Don't commercialize things. Ada hal yang memang harus jual beli, harus ada nilai komersilnya ya. Tapi tidak semua hal itu harus dijadikan komoditas. Ya, jadi kita nih masih harus belajar bahwa Betul. apa yang kita miliki atau kita ambil itu harus sesuai dengan kebutuhan saja. Kebutuhan saja, tidak melukai, tidak menyerang ya. Sekarang kadang-kadang saya pikir, coba bayangkan ya, ini Rudra Rup ya, Rudra Swarup. Ini adalah manifestation of the Rudra aspect of Shiva. Ya. Di mana-mana terjadi kekacauan antara satu negara dengan negara yang lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain. Kita sudah berhadapan dengan pandemi yang kita semua nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tetap saja ego kita begitu hebat. Kita tidak mencari solusi, tidak kerjasama, not coming together. Malah kita menciptakan masalah-masalah baru. Tunggu sebentar kayak pandeminya selesai, baru mau perang-perang. Tapi apakah bukan karena memang ada stres yang diakibatkan oleh pandemi ini, dan stres itu kan ininya outletnya tuh kan bisa beringas. Betul. Gitu. Stres yang bertumpuk terus, menumpuk terus, dan harus dikeluarkan. Tapi yang menarik Guruji, justru sekarang tuh banyak movement di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya, tentang zero waste atau living minimal living. Nah, minimal living itu mereka menyuarakan agar kita sekarang mulai not to be consumerism, dan hanya beli atau belanja sesuai kebutuhan saja, bukan karena sekedar keinginan saja. Itu menarik. Kesadaran itu sudah mulai ada. Menarik, makanya saya bilang bahwa kalau kita menghadapi tahun-tahun Shiva seperti ini, ada beberapa aspek yang akan keluar. Kalau dulu guru saya selalu menjelaskan, kita sedang menggali sesuatu. Mau gali sesuatu, mendapatkan sesuatu dari dalam. Mendapatkan mata air, katakan, sumber air ya. Maka yang keluar pertama apa? Kotoran kan? Betul. Air yang kotor, segala macam tanah yang kotor, semua kita keluarkan dulu. Nah, sekarang kita mau menjadi bagian apa ini? Bagian kotoran itu atau bagian air yang bersih? Tergantung kita maunya. Tergantung kita. Kotoran ini seharusnya dibuang, dijadikan bahan untuk pupuk atau apa ya, tanah liat kita bisa jadikan untuk menanam sesuatu. Kita mau pilih apa? Pilih mata air yang ada di dalam diri kita atau milih kotoran yang seharusnya dikeluarkan, digunakan untuk sesuatu yang berguna juga. True.